Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh dengan semangat, bersukacita, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu menyertai kami, memberi kekuatan, menolong dalam segala perkara. Terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di hari ini. Tuhan sudah melimpahi kami dengan berkat kebaikan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus, agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak misteri yang ada di semesta ini. Salah satunya adalah masalah kesadaran manusia. Yang menjadi misteri di sini adalah bagaimana materi fisik, yaitu otak, bisa menghasilkan perasaan subjektif. Ilmu pengetahuan belum bisa menjelaskan bagaimana daging bisa menghasilkan jiwa atau perasaan. Mengapa kalau kita makan sesuatu bisa menimbulkan perasaan enak, atau sebaliknya, merasa bahwa makanan itu tidak enak. Misteri lainnya adalah 95% dari semesta ini tidak diketahui oleh para ilmuwan. Yang diketahui hanya 5% dari semua semesta, yaitu bintang, planet, dan galaksi. Tapi sisanya, sekitar 95%, yang disebut sebagai materi dan energi gelap, tidak diketahui itu apa. Albert Einstein mengatakan, hal paling indah yang bisa kita alami adalah misteri. Itulah sumber dari semua seni dan sains sejati. Otak kita manusia tidak sanggup untuk memahami semuanya. Dan salah satu misteri yang juga seringkali membuat kita tidak mengerti adalah misteri tentang pribadi Allah. Ada dua sisi dari pribadi Tuhan Yesus yang kelihatannya kontradiktif satu sama lain, tapi sebenarnya berjalan beriringan dan harmonis. Di satu sisi, Dia adalah utusan, tapi di sisi yang lain, Dia adalah pencipta yang berkuasa. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 3 ini dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam ayat ini dinyatakan tentang pribadi Kristus itu. Dia adalah pencipta. Dia adalah Tuhan. Pribadi Kristus yang menjadi manusia, yang disebut sebagai utusan Allah itu, sebenarnya adalah Allah sendiri. Dia adalah Tuhan. Dia Sang Firman. Dia bersama dengan Allah. Dan Dia adalah Allah. Secara akal manusia, kelihatannya ini merupakan sebuah dikotomi. Bagaimana Yesus Kristus menjadi pengutus dan sekaligus yang diutus. Dikotomi ini muncul karena adanya perbedaan sifat yang sangat berbeda. Pengutus, yaitu Tuhan, adalah pribadi yang tidak terbatas, berdaulat, dan tidak bergantung pada siapapun. Tapi utusan terbatas pada ruang dan waktu, melakukan kehendak yang mengutusnya, dan mempunyai ketergantungan. Tapi secara teologis, ini merupakan sebuah kesatuan. Bukan sebuah dikotomi, tapi kesatuan hipostatis. Tuhan Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Sebagai Tuhan, Dia adalah pengutus. Dan sebagai manusia, Dia adalah utusan. Dia bukan setengah Tuhan dan setengah utusan, tapi 100% Tuhan dan 100% utusan. Sebutan sebagai utusan bagi Tuhan Yesus bukan berarti Dia bukan Tuhan, tapi menunjukkan kerelaannya untuk menjalankan misi penebusan buat saudara dan saya. Kalau Tuhan Yesus murni hanya sebagai utusan saja dan bukan Tuhan, maka pengorbanannya di atas kayu salib tidak akan punya kuasa untuk menghapuskan dosa kita manusia yang tidak terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenal pribadi Kristus berarti kita mengenal salah satu misteri terbesar. Kristus Yesus adalah utusan, tapi sekaligus Dia adalah Tuhan. Di dalam Kristus kita melihat dualitas dalam kesatuan pribadi. Manusia dan Allah sekaligus menjadi satu. Biarlah saudara dan saya senantiasa teguh dalam iman kepadanya.
sampai akhir hidup kita. Kita tetap percaya dan mengasihinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu memberikan kami pengertian, menolong kami untuk memahami akan pribadi-Mu. Engkau adalah Tuhan dan utusan. Sebagai utusan, Engkau merendahkan diri-Mu. Engkau jadi manusia untuk berkorban bagi kami. Sebagai Tuhan, Engkau adalah pribadi yang maha kuasa. Engkau sanggup untuk mengampuni dan menyucikan segala dosa kami. Oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, oleh darah-Mu yang suci, kami dibenarkan dan dilayakkan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkan hati setiap kami untuk selalu percaya dan teguh dalam iman sampai akhir. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawat setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.